Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dari SMP Negeri Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Saya dari LPTK IKIP Budi Utomo, Malang. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran aksi 1 PPL siklus 1 pertemuan pertama dengan tema hal yang baik bagi tubuh, subtema mengidentifikasi karakteristik tes prosedur dengan model pembelajaran problem based learning mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Selamat menyaksikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang coba lihat dulu samping kiri kanannya ke bawah, adakah sampah yang berserakan? Jika ada, dipungut dulu. Ya, Radit ya. Karena kebersihan sebagian daripada Iman. an-nasafatul minal iman. Baik. Agar pelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya pelajaran kita pada pagi hari ini kita memulainya dengan membaca doa. Nah, saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin membacakan doa sekaligus memimpin tepuk PPK, salam PPK dan profil pelajar Pancasila. Ya, silakan ketua kelas. Berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang anak-anak tengok ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan. Adakah teman yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Ramadan Ibu. Siapa? Ramadan dengan pagi. Paginya kemana? Sakit, Bu. Sakit. Kalau Ramadan? Ada urusan yang baru. Iya. Kita doakan ada temannya yang sakit diberikan kesembuhan, teman yang ada urusan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih semangat lagi,
teks cerita fantasi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks cerita fantasi? Ya, silakan Nurul. Cerita hayalan. Ada yang lain lagi? Tiara? yang tidak benar-benar Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ada yang lain? Baik, cerita fantasi adalah cerita imajinasi, ya, yang menceritakan sebuah rangkaian peristiwa dan satu cerita dihubungkan dengan peristiwa lain, di mana pengarangnya itu memasukkan tokoh atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sekarang Ibu tanya, pernahkah kalian membuat kopi pahit atau kopi hitam untuk bapaknya di rumah, untuk ayahanda di rumah? Pernah, Bu. Pernahkah kalian menyalakan televisi atau mematikan televisi di rumah? Pernah, Bu. Nah, yang kalian lakukan itu adakah tahapan-tahapannya? Ada, Bu. Pernahkah kalian mendengar istilah teks prosedur? Pernah, Bu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Ayo. Ya, Tiara Anggreni? Teks prosedur adalah teks Ya, teks apa? teks yang berisi tentang langkah-langkah atau petunjuk Ya. untuk membuat atau melakukan sesuatu. Iya. Nah, kenapa Ibu menanyakan tentang cara pernahkah kalian membuat kopi hitam, menyalakan televisi atau mematikan televisi di rumah? Karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik berlatih mengakses informasi dan membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan terhadap teks, tips sehat dan bugar di masa remaja dengan baik. Yang kedua, peserta didik mengenali teks infografik dengan kejelasan isi dan teks yang tersaji dalam bentuk infografik. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar istilah infografik? Belum? Baik, kita lihat dulu ya. Kita bahas apa itu infografik. Itu infografik bisa diberikan kesimpulan bahwa berupa informasi yang disajikan dalam bentuk gambar. Mungkin kalian tidak menyadari di dalam kehidupan sehari-hari kalian itu di tempat umum, misalnya di puskesmas. Nah, di situ ada terpajang infografik, misalnya cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kalau di masjid ada nggak kira-kira? Ada, Bu. Cara berwudu dengan tepat. Ya, itu seperti infografik ya. Jadi informasi yang ditemukan dalam bentuk gambar. Nah, perhatikan tabel curah gagasan berikut ini. Kegiatan apa saja yang pernah kalian lakukan bagi tubuh kalian? Kegiatan yang baik apa saja yang pernah kalian lakukan bagi tubuh kalian? Berolahraga. Apalagi selain berolahraga? Bermain bola. Ada yang lain lagi? Tidur yang cukup. Apa saja yang pernah kita lakukan untuk tubuh kita? Tapi dalam artian hal yang baik. Oke. Selanjutnya, makanan sehat apa yang pernah kalian konsumsi? Sayuran, buah-buahan, daging, ikan, telur. Nah, sekarang anak-anak kita masuk pada kegiatan inti. Ibu akan menampilkan satu contoh video teks prosedur. Silakan kalian simak, karena setelah disimak Ibu mau tanya apa yang kalian simak dari video ini. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca hari ini seperti ini, enaknya kopi hitam. Kali ini saya mau berbagi cara meracik kopi hitam yang takarannya pas dan pastinya enak banget. Langsung saja rebus air sampai mendidih. Kemudian siapkan
Lalu kopi hitamnya 2 sendok makan, campurkan. Pastikan air yang untuk menyeduh kopi benar-benar yang harum itu ya. Ambil rebusan air tadi, lalu seduh setengahnya, aduk sampai rata. Dan sampai semuanya larut. Kemudian masukkan lagi air yang sudah mendidih tadi sampai total 150 ml. Aduk kembali. Aduknya searah jarum jam ya. Baunya udah enak banget ini. Ini aku cicipin. Enak banget. Benar-benar enak. Yuk dicobain di rumah. Terima kasih. Nah, adakah di antara kalian yang bisa jelaskan kembali tentang video yang kita simak bersama-sama? Tiara? Ya, silakan. Pertama, masak air masak air secukupnya Iya. hingga mendidih. Hingga mendidih. Sambil menunggu air mendidih, siapkan kopi Iya. dan gula pasir. Ambil setengah sendok makan gula pasir, lalu masukkan ke dalam cangkir. Ambil 2 sendok makan kopi hitam, lalu masukkan ke dalam cangkir tersebut. Setelah airnya mendidih, Ya. tuangkan ke dalam cangkir tersebut, lalu aduk hingga semuanya larut. Dan kopi hitam siap siap disajikan. Ya, tentang makanan ini. Nah, karena pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama untuk masuk di bab 3 tentang teks prosedur, Ibu akan jelaskan dulu kurang lebihnya seperti apa itu teks prosedur, ya. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang memberikan instruksi kepada orang untuk melakukan atau mengerjakan suatu hal. Nah, seperti yang di video tadi, termasuk teks prosedur, cara membuat kopi hitam. Nah, tujuannya teks prosedur adalah untuk memberikan apa? Betul? Petunjuk atau arahan kepada masyarakat. Nah, sekarang ciri-ciri teks prosedur. Di dalam teks prosedur itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ada kalimat perintah. Nah, kalimat perintah yang terdapat di dalam video tadi itu apa? Banyak kalimat perintah di dalam video. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tadi? Apa? Termasuk panaskan air hingga mendidih. Itu juga campurkan Kopi. apa? Gula dengan Kopi. Nah, itu kalimat apa? Perintah. Perintah. Itu salah satu ciri-ciri teks prosedur. Kita lanjut. Nah, di dalam teks prosedur juga ada panduan. Panduan itu petunjuk. Menggunakan kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Jadi dalam teks prosedur semua aktif. Melakukan sesuatu.
yang menggunakan kata hubung. Kemudian, ya ini juga di dalam tes prosedur itu ada alat dan bahan. Sesuai video yang kalian simak tadi itu apa alatnya? Panci. Cangkir. Sendok, Nah, kalau bahannya apa? Kopi sama Kopi. gula. Gula. Ayo. Itu seperti itu. Itu ciri-ciri dari tes prosedur. Nah, tes prosedur juga memiliki ciri waktu, tempat, dan cara. Oke. Kemudian yang intinya juga di tes prosedur itu harus menggunakan penomoran. Kenapa menggunakan penomoran? Supaya tujuan tes prosedur bisa tercapai dengan baik. Nah, struktur seperti tes yang lainnya, tes narasi, fantasi, tes prosedur pun memiliki struktur. Ya, ini yang harus diperhatikan strukturnya, tidak boleh ketukar. Nah, yang pertama adalah judul. Apa judulnya dari video yang disimak tadi? Cara membuat kopi hitam. Tujuannya apa? Ayo. Untuk ya? Buat kopi yang enak. Untuk membuat kopi yang enak. Ada lagi? Untuk memberitahu kepada penyimak, pembaca, masyarakat, halayak ramai pokoknya kepada orang untuk menyampaikan bagaimana caranya membuat kopi hitam. Oke, struktur yang ketiga, menggunakan alat dan bahan, ya. Yang keempat, langkah-langkah. Nah, ini perhatikan langkah-langkahnya harus sesuai dengan penomoran. Nah, ini penutup. Penutup atau simpulan itu boleh ada, boleh tidak ada. Nah, agar lebih semangat lagi belajarnya sebelum Ibu kasih tugas kelompok, kita ice breaking dulu. Are you ready? Ready. Berdiri dong. Semangat dong. Nah, sebelum kita membentuk kelompok, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Barangkali Sasi ragu-ragu nih, silakan. Ya, silakan Sasi. Apakah teks bagian simpulan atau penutup boleh tidak ditulis? Oh, apakah simpulan atau penutup? Boleh tidak ditulis? Oh, boleh tidak tulis. Iya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bagian simpulan atau penutup itu boleh ada, boleh Tidak ada. ada. Ya. Silakan membentuk kelompok maksimal 5 orang. Silakan menjadi teman kelompoknya. Ya, silakan. Ya, silakan Nak. Nah, sekarang silakan kalian membaca bacaan tips sehat dan bugar pada masa remaja di halaman 71. Sebentar lagi Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok ya. Di sini saya harap, Ibu harap kalian kerjasama kelompok dengan baik ya. Harus kompak. Jadi buku paket sudah ada. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ini
Silakan dikerja lembar kerja kelompoknya. Jangan lupa tulis nama teman kelompoknya di sini ya, nama kelompok dan nama-nama teman kelompoknya. Jadi tabel curah 1 3.1 dengan teks tips sehat dan bugar ya. Ya, ini di masing-masing masukkan jawaban ya, biar kerjasamanya baik. Nah ini kelompoknya, kelompok berapa, terus ini nama-nama kelompoknya. Dan silakan jawab langsung sepertinya. Ini temannya ditanya, masing-masing jawabannya dimasukkan ya. Kemudian di sini nama kelompok berapa dan nama-nama kelompoknya. Ada pertanyaan? Ada? Masing-masing sudah ada buku paket, di LK juga ada bacaannya. Silakan kerjasama yang baik. Masing-masing temannya memasukkan jawaban di sini ya, ditulis. Yang sampai tertukar hal yang baik dengan makanan, ya. Nah, nih masing-masing ada bukunya. Silakan baca. Di LK juga ada. Ini masing-masing teman kelompoknya memasukkan jawabannya ya. Kelompok 1 ya nama-nama. Misalnya kan muat ini tuh. Asisa muat, pas muat. Sambil kalaupun memang tidak bisa penuh, di bawah saja biar 4 saja 4. Ini ya gambar screen kita. Ya. Untuk menyampaikan jawabannya ini bisa melatih. Berikutnya bagi lagi. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompoknya dan sudah menemukan solusi dari permasalahannya, saatnya kita memasuki tahapan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Perhatikan dan simak baik-baik. Jika kelompok lain tampil di depan, disimak baik-baik jawabannya. Karena setelah selesai semua kelompok tampil, kita berikan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Kegiatan baik bagi tubuh yang telah saya lakukan. 1. Olahraga, 2. Main bola, 3. Tidur yang cukup, 4. Main voli, 5. Lari pagi. Sering saya konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, telur, daging, dan tempe. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya Melati. Peserta didik mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. 1. Siapa pembaca sasaran bacaan ini? Remaja atau pelajar? 2. Apa pesan yang disampaikan dalam bacaan ini? Makan makanan yang bergizi. 3. Mengapa kalian harus memperhatikan makanan yang kalian makan agar tubuh kita sehat dan tidak mudah terserang penyakit? 4. Bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat bagi tubuh? Makan pagi jam 7 sampai jam 8 pagi. Makan siang jam 12.30 sampai jam 2 siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh teman saya. Kegiatan baik pagi tubuh yang telah saya lakukan: berolahraga, tidur yang cukup, makan 3 kali sehari teratur, main bola, berlari, menjaga pola makan. Makanan sehat yang sering saya konsumsi: sayur, buah-buahan, susu, telur, tempe, daging. Makanan sehat yang sering saya konsumsi: 1. Buah-buahan, 2. Sayur-sayuran, 3. Daging, 4. Telur, 5. Ikan, 6. Tempe dan tahu. Pagi, makanan sehat yang sering saya konsumsi: 1. Buah-buahan, 2. Sayur-sayuran, 3. Ikan, 4. Telur.
kita lihat dari kelompok 1 mendapatkan 4 biru 1 kuning. Kelompok 2 5 biru 1 pin. Ini kelompok 3 2 biru 3 pin. 4 3 pin 1 biru. Kelompok ini berapa nih? 1 biru 2 kuning. Jadi yang terbaik di sini adalah kelompok 2 baru kelompok 1. Kita baru tepuk tangan dulu. Jadi kita sudah menyaksikan tadi secara bersama diskusi kelompoknya dan sudah dipresentasikan. Jadi makanan yang baik yang telah kalian konsumsi itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, telur, dan lain-lain ya. Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai teks prosedur. Ya, teks prosedur itu adalah apa? Teks yang berisi Ya, teks yang berisi sesuatu. langkah-langkah ada petunjuk sesuatu. Kemudian apa yang dimaksud infografik? Ibu sudah jelaskan tadi, masih ingat? Informasi yang berisi gambar. Informasi yang berisi gambar. Bagus. Nah sekarang ibu mau tanya lagi, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian senang? Terima kasih. Apakah materi pada pagi hari ini mudah dipahami? Terima kasih. Baik. Nah, nanti kalau sudah sampai di rumah, kalian buka bukunya. Silakan kalian pelajari yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengidentifikasi teks prosedur grafis dan menganalisis kualitas penyajian informasi dalam infografik. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Mari kita untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya meminta kembali kepada ketua kelas untuk memimpin membacakan doa dan menyebut kepada temannya. Berdiri siap. Bersalam kepada